Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alifa Makfira Salim dengan NIM K0212011024. Perkenalkan, saya Ummu Kalsum Ilyas dengan NIM K0212011075 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sake dengan NIM K01201022. Nama saya Krimas Kulina Bella dengan NIM K0212011053. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM K0212011051 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Amri dengan NIM K0212011039 dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Nurunisa dengan NIM K0212011079 dari kelompok 8. Are you ready for uji LDL? Update available. Keberadaan LDL dalam tubuh manusia biasanya diketahui dengan melakukan elektroforesis pada serum darah. Uji kadar LDL juga dapat dilakukan dengan metode kolorimetri enzimatik menggunakan enzim kolesterol esterase, kolesterol oksidase, dan peroksidase sebagai katalis indikator reaksi. Meningkatnya kadar LDL di dalam darah dapat mengakibatkan meningkatnya penyerapan kolesterol LDL yang lebih tinggi dalam monosit atau makrofag maupun oleh sel-sel otot polos yang ada pada dinding pembuluh darah. Kolesterol yang disimpan dalam bentuk plak aterosklerosis biasanya berasal dari LDL, dikarenakan kolesterol tersebut akan menumpuk dalam sel-sel perusak. Untuk mengetahui dan memeriksa kadar LDL kolesterol dalam tubuh, ini menurut Jasang 2019. Pemeriksaan LDL kolesterol dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode direct dan indirect. Pengukuran kadar LDL kolesterol metode direct dilakukan secara langsung pada alat, sedangkan metode indirect dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol, trigliserida, dan HDL kolesterol terlebih dahulu, kemudian dihitung dengan rumus Pray-de-Welt. Tabung reaksi ada mikropipet, centrifuge, ini sampel darah. Sediakan tabung bersih yang telah diberi label. Kemudian, isi tabung dengan sampel serum sebanyak. Tambahkan no drop. Kemudian tutup tabung dan pusingkan dengan alat centrifuge selama 5 menit. Hasil pemusingan pada centrifuge merupakan supernatan. Sediakan tabung yang bersih yang telah diberi label. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi pada sampel dan memberikan label agar sampel tidak tertukar. Kedua, isi tabung dengan larutan kolesterol sebanyak 1000 mikroliter. Ketiga, tambahkan sampel supernatan sebanyak 10 mikroliter dan homogenkan. Keempat, inkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Inkubasi bertujuan untuk membuat suatu larutan menjadi saling berikatan menjadi suatu larutan yang homogen. Kelima, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Keenam, ukur kadar LDL dengan menggunakan alat photometer analyzer. Dan yang ketujuh, catat nilai kadar LDL yang akan tertera pada layar. Sesuai dengan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dikatakan bahwa apabila LDL kurang 100 mg per desiliter tergolong optimal, 100 sampai 129 mg per desiliter tergolong mendekati optimal, 130 sampai 159 mg per desiliter tergolong agak tinggi, 160 sampai 189 mg per desiliter tergolong tinggi, dan lebih dari 190 mg per desiliter tergolong sangat tinggi. LDL sering disebut dengan kolesterol jahat, maka dari itu sebaiknya kadar LDL seseorang berada pada tingkat yang rendah atau dapat ditoleransi oleh tubuh, yaitu kurang 100 mg per desiliter. Tingginya kadar LDL seseorang maka dapat meningkatkan faktor risiko penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Asupan kolesterol dalam makanan seringkali dikaitkan dengan peningkatan asupan asam lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol dan risiko penyakit kardiovaskular, di mana sumber makanan utama kolesterol yaitu terdapat pada kuning telur, udang, daging sapi, unggas, serta keju dan mentega.
LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat. Untuk mengetahui kadar LDL dapat dilakukan dengan elektroforesis pada serum darah. Meningkatnya kadar LDL dalam darah dapat mengakibatkan meningkatnya penyerapan kolesterol LDL yang lebih tinggi dalam monosit atau makrofag maupun sel-sel otot polos yang ada pada dinding pembuluh darah. Kadar optimal pada LDL yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Kadar mendekati optimal yaitu 100 sampai 129 mg per desiliter. Tergolong agak tinggi apabila 130 sampai 159 mg per desiliter. Tergolong tinggi jika 160 sampai 189 mg per desiliter, dan tergolong sangat tinggi jika lebih dari 190 mg per desiliter.